Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu berharap kalian baik-baik saja dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Perkenalkan, nama Ibu Rima Puji Astuti. Ibu adalah guru bahasa Indonesia yang baru bergabung dengan keluarga besar SMP Negeri 26 Depok. Salam kenal semuanya. Kali ini Ibu akan menyajikan materi kelanjutan dari video sebelumnya yang telah disampaikan oleh Ibu Ika, yang membahas tentang bab 5, yaitu menyajikan teks diskusi. Adapun kompetensi dasar yang ingin dicapai. Yang pertama, menelaah pendapat argumen yang mendukung dan yang kontra dalam teks diskusi berkaitan dengan permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Yang kedua, menyajikan gagasan dan pendapat argumen yang mendukung dan yang kontra serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan serta aspek lisan. Nah, dalam video ini bahasan yang akan Ibu sampaikan kepada kalian yaitu mengenai struktur teks diskusi dan kebahasaannya. Apa sih itu, Bu, struktur teks diskusi? Struktur adalah susunan. Itu berarti struktur teks diskusi sama dengan susunan dalam teks diskusi. Apa saja? Di dalam struktur atau susunan teks diskusi ini memuat tentang pendahuluan, ada isi, dan simpulan. Nah, di dalam pendahuluan memuat tentang pernyataan untuk membatasi topik. Terdapat latar belakang topik dan sudut pandang yang berbeda yang akan dibahas. Lalu, isi. Isi dalam struktur teks diskusi memuat tentang serangkaian paragraf dengan argumen setuju, berserta dengan alasan dan contoh yang mendukung, paragraf dengan argumen tidak setuju beserta dengan alasan dan contoh yang mendukung, menggunakan bahasa persuasif atau ajakan, serta menggunakan bahasa kohesif yang berkesinambungan atau yang apik untuk menghubungkan gagasan atau menunjukkan perubahan pendapat. Dan di dalam kesimpulan atau simpulan memuat tentang simpulan argumen dari kedua sisi, mengevaluasi argumen yang paling efektif, serta rekomendasi satu sudut pandang berdasarkan argumen yang disajikan. Baik, kita menelaah teks diskusi ya dalam halaman 124 dengan teks daur ulang untuk gaya hidup hijau. Kita lihat, Ibu sudah pisahkan. Nah, di sini terdapat sebuah pendahuluan. Pendahuluan tadi apa? Pendahuluan itu adanya sebuah pernyataan yang membatasi, ada latar belakang topiknya, dan ada satu sudut pandang yang berbeda. Kita lihat coba dengan teks, Ibu bacakan ya. Setiap hari kita diingatkan agar kita lebih peduli terhadap lingkungan kita. Namun ternyata tidak mudah untuk hidup peduli terhadap lingkungan atau bergaya hidup hijau, atau sebenarnya mudah. Nah, ini sudah ada pembatasan topik nih. Topiknya tentang apa? Peduli terhadap lingkungan atau gaya hidup hijau. Nah, sudut pandangnya ada berbeda nih. Ada sudut pandang yang berpikiran tentang susah nih kayaknya gaya hidup hijau, atau sebenarnya mudah untuk bergaya hidup hijau. Nah, itu ya, ini pendahuluan. Lalu kita masuk dalam isi. Yang isi adalah beberapa paragraf, dan ini ada gagasan utama yang pertama. Di dalam gagasan utama ini menunjukkan ini argumen setuju atau tidak setuju ya. Mari kita buktikan. Pemerintah pusat dan daerah sejak beberapa tahun lalu mencoba agar masyarakat lebih mudah bergaya hidup hijau. Wah, ini adalah argumen setuju yang mendukung gaya hidup hijau. Dibuktikan dengan alasannya apa? Alasan pemerintah pusat sudah beberapa tahun lalu mencoba agar masyarakat lebih mudah bergaya hidup hijau. Pendukungnya adalah pemerintah sudah menyediakan tong sampah dengan warna berbeda agar masyarakat mengetahui di mana dia harus membuang sampahnya. Nah, gagasan utama selanjutnya, gagasan utama ini apakah suatu gagasan utama yang mendukung, argumen yang mendukung atau yang tidak? Coba kita lihat. Namun di pihak lain, di banyak tempat, orang-orang menganggap gagasan daur ulang itu membuang-buang waktu mereka.
Nah, ini adalah argumen yang tidak setuju. Dibuktikan dengan alasan atau contohnya adalah mereka tidak mau direpotkan dengan memilah sampah. Nah, lebih mudah membuang sampahnya ke tempat sampah. Jadi ini adalah bukti bahwa mereka tidak setuju untuk bergaya hidup hijau. Itu ya, bisa membedakan antara argumen yang setuju dan tidak setuju. Kita masuk ke dalam simpulan. Di dalam simpulan tadi ada rekomendasi salah satu sudut atau memilih mengevaluasi dari sudut pandang yang lebih efisien. Baik, kita lihat. Daur ulang tidaklah sulit jika kita memikirkan serius tentang manfaatnya. Hampir semua yang kita gunakan dapat didaur ulang, mulai dari gelas hingga plastik. Sangat masuk akal jika melakukan apapun untuk melindungi lingkungan kita di masa depan kehidupan kita dan keluarga kita sendiri. Hijau adalah warna yang paling baik dari semua warna. Nah, ini sudah menunjukkan salah satu argumen yang lebih efisien, yaitu argumen yang setuju tentang gaya hidup hijau. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam kebahasaan. Di kebahasaan ini ada apa sih? Di dalam kebahasaan teks diskusi ini terdapat konjungsi. Apa itu konjungsi, anak-anak? Apa ya, Bu, konjungsi itu? Konjungsi adalah kata hubung. Kata hubung atau kata sambung untuk menghubungkan kata-kata, ungkapan, atau kalimat-kalimat. Nah, apa saja macam-macamnya konjungsi ini? Ada waktu. Konjungsi waktu, diantaranya ada sesudah, setelah itu, sebelum, sehabis, sejak, selesai, ketika, tatkala, pada saat, sewaktu, sementara, sambil, seraya, selagi, selama, sehingga, dan sampai. Contohnya, sesudah saya makan, saya mencuci piring. Itu adalah waktu ya, konjungsi waktu. Yang kedua ada syarat. Konjungsi syarat apa saja? Jika, kalau, jikalau, asalkan, bila, manakala. Contohnya, jika kamu ingin menjadi bintang kelas, belajarlah. Lalu ada pengandaian, yaitu andaikan, seandainya, umpamanya, sekiranya. Contohnya, andaikan saya menjadi orang sukses, maka saya akan bahagia. Jadi itu sebuah pengandaian. Lalu ada tujuan. Tujuan ini contohnya agar, supaya, dan biar. Contoh kalimatnya, saya rajin belajar supaya menjadi juara kelas. Selanjutnya ada konsesif. Apa itu konsesif? Konsesif itu adalah konjungsi yang menyatakan kondisi berlawanan. Yang termasuk dalamnya adalah biarpun, meskipun, sekalipun, walaupun, sungguhpun, kendatipun. Contohnya, meskipun saya kaya, saya tetap tidak bahagia. Selanjutnya, pemiripan. Di dalamnya ada seakan-akan, seolah-olah, sebagaimana, seperti, sebagai, laksana, dan bak. Contohnya, senyumnya manis, bak bunga mekar. Selanjutnya, ada penyebaban. Meliputi sebab, karena, karenanya, karena itu, oleh sebab itu. Contohnya, penyebaban. Contohnya, saya selalu bugar karena rajin berolahraga. Selanjutnya, tentang pengakibatan. Sehingga, sampai, makanya. Selanjutnya, ada penjelasan meliputi bahwa. Selanjutnya ada cara, yaitu dengan. Selanjutnya ada harapan, meliputi moga-moga, semoga, mudah-mudahan. Ada pengecualian, meliputi kecuali. Dan ada konjungsi urutan, meliputi lalu, terus, kemudian.
Selanjutnya ada kohesi dan koherensi. Apa sih itu kohesi? Kohesi adalah keserasian hubungan antar unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam sebuah wacana, sehingga tercipta pengertian yang apik atau koheren. Nah, untuk koherensi, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berhubungan atau bersangkut paut. Coba perhatikan contoh. Pak Ali pergi ke pasar baru. Pak Ali naik bus Metro Mini. Bu Tahir membeli sepatu baru. Karena ada pajak impor, harga mobil rakitan dalam negeri juga ikut naik. Mobil yang dibeli Parwati harganya 150 juta rupiah. Coba dilihat kalimat ini. Kalimat dalam paragraf ini tidak berpautan bentuk atau tidak ada kohesi. Iya kan? Coba dilihat. Pak Ali pergi ke pasar baru. Pak Ali naik bus Metro Mini. Nggak ada pautan bentuk kan? Tidak ada kohesi, tidak ada keserasian, berkesinambungan, seperti ada konjungsi atau kata hubung yang membuat kata-kata tersebut atau kalimat tersebut bagus. Pak Ali pergi ke pasar baru. Pak Ali naik bus Metro Mini. Kan seperti tidak bagus dan tidak ada pautan bentuknya. Setelah ada kalimat Pak Ali naik bus Metro Mini, kok ada Bu Tahir membeli sepatu baru? Nah, berarti dalam kalimat ini itu kalimat tidak koheren, tidak kohesi juga. Selanjutnya ada Pak Ali pergi ke pasar baru naik bus Metro Mini. Ia membeli sepatu baru karena ada pajak motor impor, maka harga sepatu buatan dalam negeri juga ikut naik. Sepatu yang dibeli Pak Ali itu harganya 100.000 rupiah. Nah, kalau ini seperti ada kait. Nah, kalau yang ini terlihat ya keterpautan bentuknya ya. Jelas nih. Oh, Pak Ali pergi ke pasar baru naik bus. Nggak seperti kalimat sebelumnya. Pak Ali pergi pasar baru. Pak Ali naik bus Metro Mini. Tidak jelas. Tidak ada keterpautan atau koherensinya. Nah, kalau ini kan ada Pak Ali pergi ke pasar baru, naik bus Metro Mini. Ia membeli sepatu baru. Karena ada pajak impor, maka harga sepatu buatan dalam negeri juga ikut naik. Sepatu yang dibeli Pak Ali itu harganya 100.000 rupiah. Terlihat ya pautan atau bentuk koherensinya. Kalimat selanjutnya, dengan bantuan pemerintah, pejabat itu membeli mobil baru. Mobil itu berwarna biru. Biru muda menjadi warna idaman kaum muda sekarang. Sekarang ini teknologi banyak mengubah keadaan dalam waktu singkat, khususnya moral orang Indonesia. Waktu ini orang seakan-akan di persimpangan jalan. Jalan ke surga atau ke neraka rupanya tidak dipedulikan lagi. Surga dunia dituntut orang dengan itikat, neraka yang menggebu-gebu. Kita lihat kalimat ini terlihat sempurna. Terdapat keterpautan kalimatnya. Hanya saja tidak ada pertautan makna. Jadi nggak ada makna yang jelas. Terpaut, berhubungan, iya berhubungan, tapi tidak jelas maknanya. Coba, dengan bantuan pemerintah, pejabat itu membeli mobil baru. Ini ada keterpautan kalimatnya ya. Setelah kalimat dengan bantuan pemerintah, pejabat itu membeli mobil baru. Ini ada keterpautannya. Lalu kok ada mobil itu berwarna biru? Lalu ada lagi, biru muda menjadi warna idaman kaum muda sekarang. Terus, sekarang ini teknologi banyak mengubah keadaan dalam waktu singkat. Ini nggak jelas maknanya. Maksudnya mau membahas tentang apa? Maknanya kan tidak jelas. Jadi memang terlihat sempurna. Memang ada keterpautan, jadi keterkaitan, keterhubungan kalimatnya. Hanya saja tidak ada keterpautan maknanya. Maknanya tidak saling berkaitan. Ada yang membeli mobil dengan warna biru, kok jadi sekarang biru menjadi kaum muda, lalu masuk lagi ke teknologi. Itu tidak ada keterpautan makna. Paham ya anak-anak antara kohesi, koheren, dan
kohesi dan koherensi. Jadi dalam ketiga kalimat ini tidak ada yang sama-sama memiliki kohesi dan koherensi. Paham ya? Nah, ada tugas bagian kedua untuk kalian. Yang pertama, setelah menyimak video pembelajaran, catatlah materi yang telah disampaikan. Lalu baca dan cermati tulisan di buku paket bahasa Indonesia kalian ya, halaman 121 sampai 137. Kerjakan kegiatan 1, model teks diskusi, siswa halaman 138. Lalu menulis teks diskusi, kerjakan kegiatan 3, halaman 141. Jangan lupa dikerjakan di buku tugas bahasa Indonesia. Terima kasih. Sekian penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.